Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Fitri adalah hari yang berulang setiap tahunnya sebagai pertanda berakhirnya puasa Ramadan. Salah satu kewajiban yang ditunaikan menjelang Idul Fitri adalah zakat fitri. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitri untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Penghujung Ramadan ini ditutup pula dengan takbir sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu bertakwa pada Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Takbir ini disunahkan untuk dikumandangkan sejak berangkat dari rumah hingga pelaksanaan salat Idul Fitri. Dalam suatu riwayat disebutkan, Nabi SAW biasa keluar hendak salat pada hari raya Idul Fitri, lantas beliau bertakbir sampai di lapangan dan sampai salat hendak dilaksanakan. Ketika salat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari bertakbir. Dikeluarkan dalam As-Silsilah As-Shahihah nomor 171. Saling mendoakan agar amalan kita di bulan Ramadan diterima juga suatu hal yang dianjurkan saat hari raya. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah SAW berjumpa dengan hari Id atau Idul Fitri atau Idul Adha, satu sama lain saling mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanad hadis ini hasan atau Fathul Bari. Beberapa amalan yang dijalani di bulan Ramadan berisi pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan mengharap pahala dari Allah, maka dosanya di masa lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitu pula pada amalan sholat tarawih. Di dalamnya juga terdapat pengampunan dosa. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan atau salat tarawih karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang siapa yang menghidupkan Lailatul Qadar dengan amalan sholat juga akan mendapatkan pengampunan dosa sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa melaksanakan salat pada Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Begitu pula pengeluaran zakat fitri di penghujung Ramadan. Itu juga adalah sebab mendapatkan ampunan Allah. Karena zakat fitri akan menutupi kesalahan berupa kata-kata kotor dan sia-sia. Begitu banyak amalan di bulan Ramadan yang terdapat pengampunan dosa sampai-sampai Ibnu Rajab mengatakan, tatkala semakin banyak pengampunan dosa di bulan Ramadan, maka siapa saja yang tidak mendapati pengampunan tersebut, sungguh dia telah terhalangi dari kebaikan yang banyak. Lataif Ma'arif. Setelah kita mengetahui beberapa amalan di bulan Ramadan yang bisa menghapuskan dosa-dosa, maka seseorang di hari raya Idul Fitri ketika dia kembali berbuka atau tidak berpuasa lagi seharusnya dalam keadaan bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya, yaitu bersih dari dosa. Az-Zuhri berkata, ketika hari raya Idul Fitri, banyak manusia yang akan keluar menuju lapangan tempat pelaksanaan salat Id. Allah pun akan menyaksikan mereka. Allah pun akan mengatakan, wahai hambaku, puasa kalian adalah untukku. Salat-salat kalian di bulan Ramadan adalah untukku. Kembalilah kalian dalam keadaan mendapatkan ampunanku.
Ulama salaf lainnya mengatakan kepada sebagian saudaranya ketika melaksanakan salat Id di tanah lapang, "Hari ini suatu kaum telah kembali dalam keadaan sebagaimana ibu mereka melahirkan mereka." Lataif Al-Ma'arif 366. Dikatakan demikian karena sungguh amat banyak pengampunan di bulan Ramadan. Dari sini, seharusnya setelah Idul Fitri, seorang muslim bisa menjadi lebih baik. Ibadah yang biasa rutin dijaga di bulan Ramadan berusaha terus dirutinkan, semisal menjaga salat jamaah, berusaha terus salat malam, dan giat berpuasa sunnah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidaklah menjadikan ajal atau waktu akhir untuk amalan seorang mukmin selain kematiannya. Lalu Al-Hasan membaca firman Allah yang artinya, "Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin," yakni ajal. Quran Surat Al-Hijj ayat 99. Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang kontinu, walaupun sedikit." Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.